Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita boleh melakukan ibadah, walaupun ibadah kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita boleh lakukan di rumah kita masing-masing dengan tidak mengurangi nilai ibadah kita. Tata ibadah yang akan menuntun kita pada ibadah hari ini adalah tata ibadah Paskah dan penutupan Pekan Paskah. Dan pelayan firman hari ini Bapak Pendeta Simon Pongdatu STH bersama seluruh majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah. Untuk memulaikan ibadah kita membaca Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dan bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 100 ayat 1, 2, dan 5. Kita menyanyi PKJ 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Ibadah Paskah pada saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kiranya kamu sekalian yang ada di dalam Kristus. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kita memuji Tuhan. PKJ nomor 14 ayat 1 kunyanyikan kasih setia Tuhan.
Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa hidup dan kerja dan pelayanan kami tidak mencerminkan kekudusan-Mu. Tetapi sebaliknya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Mulut kami mengatakan percaya pada pengorbanan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Tetapi tindakan kami tidak meneladani tindakan dan perilaku-Mu. Kami berbicara tentang pembaharuan, tetapi hati kami tertutup pada pembaharuan-Mu. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baharuilah pikiran, perkataan dan perbuatan kami, agar kami mampu membawa misi pembaharuan-Mu dalam kata dan tindakan kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyi PKJ 46 ayat 1 dari Kungkungan Duka Kelam. Setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita sambut berita pengampunan dosa dengan memuji Tuhan, PKJ nomor 205. Alangkah indahnya kasih setia-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Paskah pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar serta renungkan pada hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia untuk mendengar serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Paskah hari ini, sekaligus kita menutup Pekan Paskah GKST tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Demikian dikatakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah tahun 2020 ini kita dituntun dengan tema Kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru. Kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru. Pada momen perayaan Paskah tahun 2020 ini, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ada suasana baru yang terjadi di sekitar kita, di mana suasana baru ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa pada tahun ini kita akan mengalami suatu peristiwa yang mengancam keselamatan kehidupan kita karena pandemi corona. Dan peristiwa yang terjadi tahun ini
Di tengah-tengah suasana perayaan Paskah ini akan menjadi catatan bagi kita sekalian. Bahkan peristiwa ini akan dicatat dalam sejarah bahwa tahun 2020 banyak korban yang berjatuhan akibat pandemi corona. Menariknya saudara-saudara adalah bahwa peristiwa pandemi corona yang terjadi di suasana perayaan Paskah saat ini ada kemiripan ataupun ada persamaan antara kejadian yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir menjelang Paskah. Dalam upaya pembebasan bangsa Israel dari Mesir akibat perbudakan, Allah mendatangkan 10 tula ke atas bangsa Mesir agar supaya bangsa itu mau melepaskan umat Israel untuk kembali ke tanah perjanjian Allah. Dan tula yang 10 adalah merupakan tula yang paling menarik. Karena di akhir tula ini ada banyak korban yang berjatuhan demi kebebasan bangsa Israel. Keluaran pasal 12. Entah kedua peristiwa yang berbeda ini, pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dan pandemi corona yang terjadi saat ini, memiliki hubungan atau tidak. Tetapi yang pasti saudara-saudara adalah bahwa pandemi corona yang melanda dunia saat ini hendak mengingatkan kita pada suatu keadaan dan mau mengingatkan kita semua tentang kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini mungkin sudah banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan mungkin kita sudah melupakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Mengapa saudara-saudara saya cenderung untuk mengaitkan peristiwa pandemi corona ini dengan kehidupan beriman kita kepada Yesus? Karena apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini tentu akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita dalam bagaimana kita mau menyatakan kasih kita, baik kepada sesama kita, kepada alam ciptaan Allah ini, terlebih kepada Allah yang empunya kehidupan kita. Karena hanya oleh Dialah kita dapat menikmati keselamatan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru sebagai tema perayaan Paskah pada tahun 2020 ini. Dengan bacaan firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Ada catatan-catatan penting yang harus kita simak dari peristiwa ini yang dikisahkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, dalam peristiwa Paskah atau pada saat kebangkitan Yesus Kristus, kebenaran sekaligus penggenapan akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan selesai, atau dengan kata lain Dia akan bangkit dari antara orang mati, sungguh-sungguh tak terbantahkan. Karena memang benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bandingkan dengan Injil Lukas pasal 13 ayat 32. Yang kedua, bahwa penutup pintu kubur Yesus yang terbuat dari batu besar dan konon dimeterai oleh kaisar agar tidak seorang pun dapat membuka pintu itu, ternyata sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada lagi di situ. Hal itu disaksikan pertama oleh Maria Magdalena. Itu jelas dalam ayat yang pertama. Yang ketiga,
bahwa kain kapan dan kain peluh Yesus ditinggalkan di dalam kubur itu, sementara mayat Yesus tidak ada lagi di situ. Bahkan yang menarik adalah bahwa kain peluh yang diikatkan pada kepala Yesus telah digulung dengan rapi. Siapa yang menggulungnya? Siapa yang menggulingkan batu? Dan seterusnya. Saudara-saudara, ketiga hal ini tentu bukan sekedar berita atau dapat dianggap sebagai informasi yang hoax, tetapi ini adalah kesaksian yang nyata. Karena kisah yang diceritakan ini merupakan fakta yang sungguh-sungguh terjadi dan disaksikan oleh tiga orang, yaitu Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes. Dari kesaksian mereka inilah kemudian kita mengetahui bahwa sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Memang pada saat kebangkitan Yesus, ketika Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes tidak menjumpai mayat Yesus di kubur itu, terjadilah suasana yang meliputi kehidupan ketiga orang ini. Mereka tentu mengalami kecemasan, sebagaimana ungkapan Maria Magdalena yang mengatakan bahwa Yesus tidak ada lagi, mayatnya mungkin diambil orang. Itu adalah gambaran kecemasan bahwa Yesus mungkin tidak ada lagi dan mayatnya diambil orang. Tetapi di balik kecemasan itu ada kebahagiaan yang meliputi kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia pasti bangkit dari antara orang mati dan akan memberi kehidupan yang baru bagi semua orang. Yang dimaksudkan kehidupan baru yang menjadi harapan semua orang. Yang pertama, bahwa manusia tidak akan mati selama-lamanya sebagai buah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, bahwa manusia akan hidup baru karena pengampunan Allah yang terjadi dan bukan hasil usaha manusia itu sendiri. Cinta kasih Allah memungkinkan manusia dipulihkan kehidupannya dan hubungannya dengan Allah, sehingga manusia menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Kecemasan dan kebahagiaan yang meliputi murid-murid Yesus, tentunya hal ini tidak berlangsung lama, karena ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan mereka pun percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ayat 19-23. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, sekalipun kita diliputi dengan suasana cemas, tetapi kita pun tetap harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kita pun mengalami kebahagiaan. Ada banyak hal yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sekalipun kita diliputi kecemasan karena pandemi corona. Karena itu tetaplah percaya kepada Allah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati adalah demi keselamatan hidup kita, memberikan kita kehidupan yang baru dari hari ke hari. Sekali lagi, bahwa kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru bagi semua orang. Dan itu percayalah dan setialah kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda pengucapan syukur atas perdamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus dengan mengingat kata Alkitab 2 Korintus 9 ayat 11 sampai dengan 12.
Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita menyanyi PKJ 216 ayat pertama dan 4, berlimpah sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segala kerendahan hati kita menghadap hadirat Allah melalui doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau sudah memungkinkan kami untuk kembali dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita. Karena kami dimungkinkan untuk merayakan Paskah pada tahun ini. Di tengah-tengah pandemi Corona yang mengancam kehidupan umat manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk sepekan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Di dalamnya kami dapat melaksanakan aktivitas kami walaupun terbatas. Tetapi ada banyak hal yang memungkinkan kami menikmati sukacita dan keselamatan. Dan kami percaya bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, dalam sepekan yang sudah kami jalani, Tuhan kiranya terus mengasihi dan memberkati mereka. Apa yang menjadi rencana mereka, Tuhan senantiasa berkenan atasnya. Di tengah-tengah rencana yang mendatangkan kebaikan, itu akan mendatangkan berkat pula dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka persembahkan dalam mengungkapkan iman percaya mereka sebagai buah iman mereka atas segala berkat Tuhan. Karena Tuhan terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dalam perayaan Paskah ini kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Dan tolong anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada mereka. Cara dalam mengatasi beban pergumulan yang kami alami saat ini. Berkati juga para medis yang ada di garis depan dalam mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan banyak orang dari pandemi Corona. Berkati juga keluarga mereka agar mereka tetap menikmati keselamatan dan apa yang mereka kerjakan juga mendatangkan berkat kesembuhan bagi banyak orang. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga dari korban pandemi Corona. Kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka sehingga mampu menerima kenyataan yang diperhadapkan kepada mereka. Ya Bapa di sorga, kami sekalian umat-Mu terus memohon lindungan dan berkat-Mu dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Hanyalah perlindungan dan kasih sayang Tuhanlah kami dapat menikmati keselamatan dan damai sejahtera. Memberkati segala usaha pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami.
kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, maupun dalam pelayanan kami, tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati juga orang-orang yang hidup dalam penderitaan, yang ketiadaan makanan minuman, yang terkena bencana alam, anak-anak yatim piatu, para janda duda, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terpenjara. Tuhan mengasihi dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang memungkinkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini dan menikmati sukacita dan keselamatan. Kami telah memberikan persembahan syukur, kami terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua tim yang telah turut bekerja dalam pembuatan video untuk kami beribadah, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam cita-cita mereka bersama dengan seluruh keluarga yang ada. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat Tuhan, silakan untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Bila Badai Hidup Menerpamu. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini dalam perayaan Paskah. Atas nama seluruh majelis jemaat dan tim yang bekerja dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yang jauh tanpa kayu salib.
lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak